يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu meninggal melainkan dalam keadaan muslim. Allah itu Esa, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Masya Allah. Tapi rupanya saya belum selesai, dan ini adalah PR kita bersama yang sudah memilih untuk berserah diri, karena sesungguhnya kita semua aslinya muslim ya, ibu bapak, kakak-kakak, abang-abang semuanya. Kita muslim sebenarnya. Makanya surat Al-A'raf 172 Allah abadikan, surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 172 Allah abadikan supaya kita nggak lupa bahwa di alam ruh kita semua anak cucu Bani Adam alaihissalam sudah bersaksi bahwa Allah itu Rob kita. Cuma kita lupa ya. Seminggu yang lalu kita ngapain? Masih ada yang ingat? Oh, ada catatannya di dalam handphone ya, alhamdulillah. Waktu umur 5 tahun masih ada yang ingat, Bu? Setahun itu ngapain aja dari
dari umur 5 tahun sehari sampai 5 tahun 364 hari gitu? Nggak ada yang ingat ya. La haula wala quwata illa billah. Sungguh kita ini insan memang Allah kasih nikmat ya. Untungnya Allah kasih sifat pelupa. Biar apa? Biar kita banyak istighfar. Biar kita terus mengevaluasi diri dan kembali kepada Allah. Jadi makanya Allah abadikan itu sebagai pengingat kita sebenarnya semuanya muslim. Semua anak manusia yang Allah takdirkan lahir ke dunia pada hakikatnya fitrahnya adalah berserah diri muslim. Namun kemudian keluarganya lah yang membuat ia menjadi seorang Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Maka lagi-lagi ketika Allah sudah mengembalikan GPS kita yang sempat nyasar, mungkin karena kalibrasinya itu dilakukan oleh keluarga jadi nggak matching ya, jadinya mungkin kita nyembah salah satu dari nabi-nabinya kemarin ya. Alhamdulillah Allah kembalikan kita pada esensi kita yang sesungguhnya, karena kita hakikatnya hamba pasti mencari Robnya. Allahu Akbar, Allah sudah mengembalikan kita di jalan tauhid. Tapi di jalan tauhid ini kita tidak bisa hanya berdiam diri, karena jika orang yang hari ini sama hari kemarin masih sama aja, sesungguhnya dia merugi. Mengapa? Karena waktu terus berputar. Dan barang siapa yang beriman percaya pada hari akhir, hendaklah ia mempersiapkan hari esok dengan penuh kesadaran. Makanya kalau dikasih ujian jangan sedih, jangan cemas. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sungguh hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Surat Ar-Ra'd ya ayat 28. Jadi kita pasti diuji dengan apa? Dengan apa yang kita cinta, dengan apa yang kita khawatirkan. Dan pasti setiap level itu sesungguhnya ada pintu jawabannya. Masya Allah. Itu sebabnya kita nggak bisa bilang saya sudah hijrah. No. Kenapa? Karena selama kita masih bernafas di bumi ini, kita masih OTW, belum totally hijrah. Ketika kita sudah didatangi malaikat maut, ajal kita sudah ada di hadapan mata, baru itu mungkin kita sudah siap menyebutkannya sebagai saya mau hijrah. Hijrah kemana? Ke alam barzah. Karena biasanya yang bikin kita ada di titik nadir adalah ketika kita merasa kita sudah cukup, padahal belum. Dan menuntut ilmu itu hukumnya memang fardu ain ya, saudara-saudariku sekalian. Karena tanpa ilmu tidak mungkin kita bisa melakukan perbuatan amal apapun dengan tepat sesuai yang Allah mau. Jadi niat aja nggak cukup. Makanya Allah kasih ujian. Biar apa? Biar kita belajar cari tahu jalan keluarnya dengan ilmu. Ilmu yang dari mana? Ilmu yang datangnya dari Allah, yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus ya. Sampai akhirnya kepada guru-guru kita, para ulama warasatun anbiya, yang tentunya kita bisa lihat dari bagaimana akhlak beliau dalam menjalankan tugas dakwahnya. Insya Allah dengan guru yang kita minta sama Allah, ya Allah berikan saya guru ya Allah untuk menerangi jalan saya menuju pulang, karena kita semua pingin pulangnya husnul khatimah. Jadi kembali ketika ujian, sesungguhnya Allah memberikan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi selalu ada tuh, tiap ujian ada pintu kemudahan sebagai pintu jawaban. Ketika kita bisa overcome masalah satu, nanti Allah naikkan lagi derajatnya. Terus begitu, sampai kapan Kak? Sampai Allah panggil kita pulang. Jadi jangan merasa aduh capek, baru kemarin diuji, besok diuji lagi, kayak nggak kelar-kelar.
Itu tanda Allah sayang. Karena dalam hadis qudsi disebutkan, apabila Allah mencintai hambanya, Allah berikan ia ujian. Alhamdulillah, kalau kita sudah menyampaikan menyampaikan doa kita sebagai makhluk yang benar-benar tidak ada kemampuan, ya, kita ini nggak punya kemampuan. Ibu-ibu, bapak-bapak, nggak punya kita kemampuan. La haula wala quwata illa billah. Nggak akan sanggup kita kalau nggak karena kasih sayang Allah. Makanya doanya minta ampun, minta ditolong. Karena kita nggak bisa apa-apa kalau nggak ditolong Allah. Supaya apa? Supaya kita nggak kena virus penyakit hati yang namanya riya. Makanya alhamdulillah kalau kita sudah sampai pada pemahaman ini, kita akan Allah naikkan terus kualitas spiritual kita, jiwa kita menjadi jiwa yang mutmainnah, yang insya Allah apapun yang Allah hadirkan dalam hidup kita, kita bisa menjawabnya dengan rasa syukur dan rasa sabar. Begitu indahnya ya perkara orang beriman ya. Kalau dikasih kebaikan, kemudahan, maka ia bersyukur. Sedangkan kalau dikasih kesulitan, maka ia bersabar. Dua perkara itu yang justru kelihatannya gampang, tapi prakteknya susah apa susah? Susah apa gampang? Gampang apa susah? Alhamdulillah, nggak ada yang mustahil kalau Allah kita libatkan dalam semua episode hidup ini. Karena kita hambanya Allah, maka berlakulah sebagai hamba. Nah, jika kita dalam kondisi kita sebagai individu sudah berhasil sudah berhasil untuk memposisikan diri kita sebagai hamba, ya, hamba itu pasti biasanya kan tahu diri ya, nggak kurang ajar gitu kan ya. Siapa yang punya ART terus ART-nya tiba-tiba duduk santai gitu di ruang tamu sambil minum kopi, Bu mau ngopi Bu, sambil ngopi gitu, kira-kira gimana? Pasti pada gemes ya, ini kok nggak tahu diri banget ya gitu ya. Nah itu adab sama majikan aja kayak gitu ya, apalagi kita nih adab hamba kepada Allah. Makanya balik lagi, jawabannya di mana? Dari ilmu dari mana? Dari Allah. Itu terus sampai akhirnya kita sudah ada di level tadi ya, level keikhlasan yang tidak lagi ngomong, oh saya mau ikhlas. Itu belum ikhlas ya Bu ya. Saya mau ikhlas biarpun suami saya katanya mau pengajuan nikah lagi, misalnya ini contoh ya bapak-bapak, belum beneran jangan ya, kalau belum bisa bertanggung jawab jangan. Balik lagi, kalau kita sudah sampai di level kita sudah yakin kita ini hamba dan kita akan berbuat yang terbaik untuk Rob kita, maka insya Allah dari proses hijrah masing-masing kita secara individu, insya Allah ini akan menghasilkan chain reaction atau menghasilkan sebuah sinergi yang luar biasa, karena kita menjadi individu-individu yang merdeka, yang hijrahnya hanya karena Allah, yang merdeka dari segala bentuk perhambaan selain kepada Allah. Dan insya Allah sinergi inilah yang kalau kita menengok pada sejarah negeri ini, sinergi inilah yang membawa negeri ini Allah izinkan mendapatkan kemerdekaannya, karena para pendahulu kita sudah lebih dulu merdeka sebagai individu untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah air Indonesia bersama-sama. Walaupun mungkin kelihatannya nggak mudah. Ya kok nggak mudah? Iyalah jelas, penjajah pakai apa itu teknologinya? Udah pakai jenis macam-macam senapannya, sementara kita udah mungkin senapan bekas, bahkan cuman bambu runcing. Kok bisa
Kok bisa? Bukan karena orangnya, tapi karena atas rahmat berkat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Jadi di situ ada ikhtiar dari orang-orang yang beriman untuk terus beramal dengan penuh kekuatan keyakinan bahwa Allah tidak akan meninggalkan hamba-hambanya yang terzolimi, yang sedang berusaha untuk menjaga tanah airnya. Dan itu hadiahnya adalah surga bagi mereka yang sudah memberikan harta dan jiwanya di jalan Allah sebagai syuhada. Masya Allah. Di sini ada yang mau jadi syuhada, Ibu? Bisa bawa 70 orang katanya. Masya Allah. Yang ngomong ini bukan kata infotainment, bukan ya? Tapi ada dalam hadis Rasulullah SAW yang menyampaikan. Tapi syaratnya apa? Syaratnya adalah siap dengan iman bahwa ini adalah panggilan dakwah. Untuk apa? Untuk menjelaskan bahwa posisi agama Allah lah yang hak. Makanya kita disuruh jadi Nasrullah, supaya Allah kuatkan kedudukan kita, teguhkan iman kita. Jadi sekali lagi sebelum waktunya berakhir, mungkin saya udah dikasih tanda-tanda tadi sebelah sana ya. Saya ingin mengajak kita semua untuk kembali berpikir, karena sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang berakal sehat untuk berpikir. Dengan panduan Al-Quran kita semua tahu bahwa hidayah itu milik Allah, tapi Allah juga punya prerogatif untuk mencabutnya kembali. Maka jangan sampai kita kufur nikmat. Terus ikhtiarkan agar kita pantas di hadapan Allah, mendapatkan ridho Allah. Karena kita pingin banget. Saya yakin semuanya di sini pingin ya. Ibu siapa yang mau masuk surga, Pak? Mau masuk surga? Maulah. Syaratnya apa masuk surga? Syaratnya meninggal lah ya. Kalau dipanggil sekarang udah siap, Bu? Masya Allah, Allahu Akbar, udah siap. Harus siap, Bu. Siap nggak siap pasti panggil pulang ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi mumpung masih dikasih nafas, ayo kita berpikir lagi, untuk apa kita alokasi hidup sampai saat ini? Sudah tahu jawabannya? Lalu apa yang harus kita siapkan untuk tujuan kita bersama mau pulang ke surga? Berapa sisa waktu kita? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas kita semua harus bertanggung jawab sama perbuatan kita. Makanya kalau guru-guru saya mengingatkan, kita semua itu pada hakikatnya penulis. Jadi kalau saya ditanya, Kak sekarang aktivitasnya apa? Nulis. Nulis apa? Nulis amalan, Bu. Mau ditulisnya sebagai iliyin atau sijin, Bu? Kita semua nggak mau ya ditulisnya di sijin ya, na'udzubillah. Nanti diambilnya pakai tangan kiri, bahkan mungkin dari belakang saking malunya. Kita pengennya masuk golongan yamin. Maka jadikanlah hijrah kita yang Allah berikan dengan kenikmatan iman Islam ini sebagai bentuk kesungguhan kita. Kesungguhan dalam beriman, kesungguhan dalam berhijrah. Karena hijrah yang sejati adalah meninggalkan apa-apa yang tidak Allah sukai, menuju apa-apa yang Allah suka. Kalau dulu rambutnya bagus, tapi Allah nggak suka, Bu, rambut gerai-gerai ke bukan mahram, Bu, tutup aurat. Dulu Masya Allah ya, dulu mungkin hartanya banyak sekali, tapi Allah nggak suka orang yang memamerkan bermegah-megahan, ya kan? Takasur. Makanya sekarang pindahin, Bu, hartanya.
ke jalan Allah biar bisa dibawa pulang sampai surga nanti. Jadikan proses itu adalah proses kita untuk total jihad. Bukan di jalan tamrin ya. Jihad yang dimaksud di sini adalah kesungguh-sungguhan kita dalam membuktikan kita sungguh mencintai Allah. Dan kita nggak mungkin akan dinilai mencintai Allah jika tanpa mengikuti jejak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersyukurlah kita mendapatkan nikmat, ditakdirkan Allah, walaupun mungkin masuk Islamnya pas udah gede, nggak apa-apa, karena sebenarnya kita dari dulu Islam, cuman kita baru sadar aja. Yang penting ujungnya terus berislam, Bu. Izinkan saya menutup dengan satu surat yang insya Allah bisa mengingatkan kita semua. Surat Ali Imran ayat 102 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu meninggal melainkan dalam keadaan muslim. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.